Gadis itu hanya karena terlalu cantik. Sejak kecil selalu menutupi setengah wajahnya dengan rambut. Dan keluarganya selalu dingin. Tak ada yang pernah melihat seluruh wajahnya. Perhatian seluruh keluarga diletakkan pada adik asuhnya yang cantik dan disayangi. Namun tak disangka pada hari gadis itu berumur 18 tahun, dia justru secara aktif menunjukkan seluruh wajahnya. Kenapa bisa membuka wajahnya? Aura ini memang sangat berbeda. Putri kesayanganku terlalu cantik. Dia terlihat seperti seorang dewi. Keluarga yang buta dan tidak peka ini tidak tahu. Gadis ini sudah lama bukan anak kandung mereka. Ternyata di balik tubuh ini adalah sosok tampan dari zaman kuno. Bahkan raja yang menyatukan dunia pada masa itu harus mematuhi perintahnya. Namun suatu hari saat dia membebaskan jiwa-jiwa di medan perang, senar alat musiknya tiba-tiba putus. Dan dia terjebak dalam kegilaan. Saat membuka mata lagi, dia sudah menjadi barang lelang 1000 tahun kemudian. Terkurung dalam kotak kaca. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan sihir yang tersisa untuk kembali ke era miliknya. Namun, kekuatan itu tidak cukup untuk mendukungnya. Dalam keadaan putus asa, dia melihat ke atas. Tepat melihat seorang pria di kerumunan yang wajahnya mirip dengan raja kuno. Maka dia menggerakkan kekuatan sihir yang tersisa, memecahkan kaca tempered, menghancurkan rantai di tangannya, langsung berjalan ke depan pria itu. Apakah Anda tertarik untuk membeli saya? Biarkan saya membelimu. Kenapa saya harus? Saya hanya memberi Anda satu kesempatan. Asisten pria itu baru saja ingin menolak untuk bosnya. Namun tak disangka pria itu dengan terkejut setuju. Asisten itu terbelalak. Segera mengingatkan bosnya untuk tidak setuju. Namun pria itu hanya berkata untuk melakukan apa yang dia katakan. 10 menit kemudian, asisten membawa data gadis itu. Mereka baru tahu, dia adalah putri kandung keluarga ini yang hilang bertahun-tahun dan baru ditemukan setahun yang lalu. Hanya karena sifatnya yang merasa rendah diri, dia tidak pernah diperhatikan oleh keluarganya. Antarkan saya pulang. Dia benar-benar terlihat sangat angkuh. Ini adalah seorang manusia. Menyelamatkanmu adalah kehormatan besar bagimu. Jika ingin pulang, jalanlah sendiri. Tuan muda, mari kita pergi. Saat ingin meninggalkannya dan berjalan sendiri, gadis itu melihat bahwa si El menderita penyakit serius. Dan bahkan mengatakan bahwa dia akan sakit parah besok. Asisten melihat dia terus mengganggu. Langsung ingin maju untuk mengajarinya pelajaran. Namun gadis itu hanya mengangkat tangannya. Asisten itu langsung terdiam di tempat tidak bisa bergerak. CL langsung terkejut. Gadis kecil ini masih sangat muda. Kenapa bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Dia langsung mengubah kata dan meminta nyonya untuk naik mobil. Namun saat gadis itu kembali ke rumah, dia baru menyadari kamar miliknya sudah diacak-acak oleh adik asuh yang licik. Bahkan di tempat tidur dipenuhi dengan tas mewah milik adik asuh. Tas. Dia baru ingin memberi perintah kepada pembantu untuk membuang semua barang ini. Adik asuh itu tiba-tiba masuk dengan marah. Namun saat dia bertemu tatapan gadis itu, dia tiba-tiba tidak bisa melontarkan kata-kata keras. Ibu yang mendengar suara segera datang. Adik asuh pun langsung berpura-pura lemah di depan ibunya. Sambil terus mengatakan bahwa gadis itu ingin membuang barang-barangnya. Gadis itu melihat adik asuh yang pernah menculiknya. Jadi merasa kesal. Dengan cepat, dia menjentikan jari. Adik asuh itu bahkan tidak bisa mengendalikan diri dan mulai menampar diri sendiri. Adik asuh yang dipukul hingga lebam hampir meledak karena marah. Dia sudah bertekad untuk meminta orang tuanya membelanya saat makan malam. Namun tak disangka, ketika gadis itu keluar dengan penampilan yang rapi. Semua perhatian keluarga tertuju padanya, dan semua rencana balas dendam pun terlupakan. Adik asuh yang merasa terancam tentu tidak akan menyerah. Malam itu dia diam-diam menyelinap ke kamar gadis itu untuk meracuni. Namun sebelum dia bertindak, gadis itu mengambil sebuah apel
dan menyodorkannya ke mulutnya. Lalu menggunakan seni teleportasi, keduanya langsung muncul di atap rumah. Adik asuh itu langsung ketakutan hingga kakinya lemas. Gadis itu kemudian berkata di telepon bahwa ada seseorang ingin melompat dari gedung, segera panggil ambulans. Setelah itu, dia tanpa ragu mendorongnya ke bawah. Untungnya lantainya tidak tinggi. Adik asuh hanya mengalami patah kaki. Namun ketika adik asuh ingin meminta kakaknya membela dirinya, kakaknya justru bertanya, kenapa dia keluar malam-malam. Saya tahu untuk tidak mengekspos racun, dia terpaksa berbohong bahwa dia sedang tidur berjalan. Setelah mengurus adik asuh yang licik, gadis itu tiba-tiba teringat pria yang menyelamatkannya hampir sampai waktu sakitnya. Maka dengan sekejap, dia tiba di rumah sakit. Saudara perempuanmu terluka, kenapa kamu datang begitu larut? Sial. Gadis itu tidak menghiraukan dan melarangnya pergi ke ruang operasi. Keluarga yang penasaran juga mengikutinya. Anak saya sedang dalam perawatan di dalam. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang di dalam tidak bisa menyelamatkannya. Hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba ayah kandung gadis itu keluar. Mengatakan gadis itu sama sekali tidak bisa berobat. Adik asuh yang licik juga segera menghancurkan rencana. Mengatakan dia seorang pelajar SMA, bagaimana mungkin tahu tentang pengobatan? Jika dia menghambat perawatan Tuan Shu, siang malam tidak akan membiarkannya. Namun tak disangka, asisten pria itu tiba-tiba berdiri dan memberitahu Tuan Shu. 2 hari yang lalu gadis itu sudah meramalkan, Tuan muda akan sakit hari ini. Tuan Shu langsung melihat harapan. Segera setuju membiarkan gadis itu mengobati anaknya. Gadis itu juga tidak sopan. Begitu masuk langsung menghentikan dokter yang sedang merawat. Menyatakan bahwa mereka hanya akan membunuh orang. Namun dokter dengan marah ingin mengusir gadis itu. Gadis itu langsung menggunakan teknik membekukan, sehingga dokter tidak bisa bergerak. Dia kemudian memasukkan web ke dalam tubuh pria itu. Pemandangan ini membuat kepala rumah sakit ternganga. Dia sudah tidak apa-apa. Namun begitu gadis itu pergi, pria itu langsung kehilangan napas. Dokter itu ketakutan hanya bisa mendorong pria itu keluar, mengklaim bahwa gadis itu telah menghambat waktu penyelamatan, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Dia bahkan menyarankan untuk melaporkan gadis itu. Ibu gadis itu segera berkata, bersedia menanggung tanggung jawab untuk gadis itu. Adik asuh yang cemas justru memanfaatkan kesempatan untuk mendorong orang tua memutuskan hubungan dengan gadis itu. Ayah yang takut terlibat langsung setuju. Namun tak disangka pada saat itu, seseorang menemukan bahwa jari pria itu bergerak sedikit. Seseorang melihat jari pria itu bergerak sedikit. Mengasuh anak bersama-sama berbagi keindahan karir dan kehidupan. Mengasuh anak bersama-sama berbagi keindahan karir dan kehidupan.